turut meramaikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, sama-sama tadi sudah disampaikan oleh Pak Bimo bahwa kita masih punya PR yang cukup besar, saya kira cukup penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan industri keuangan syariah. Kalau berdasarkan survei terakhir, justru berbeda dengan industri keuangan secara nasional, internasional secara umumnya, di mana tingkat literasinya masih di bawah tingkat inklusinya. Tapi kalau di syariah ini sebenarnya secara nasional tingkat literasinya di atas tingkat inklusinya. Jadi kalau literasinya sudah 39%, tingkat inklusinya itu baru di angka 12%. Artinya yang sudah paham dan sudah mengerti mengenai produk dan layanan jasa keuangan syariah itu sudah banyak, sudah mencapai 39%. Tetapi yang menjadi tanda tanya kenapa yang menggunakan, yang memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariahnya itu baru 12%. Itulah kenapa salah satu juga perkembangan kita adakan kegiatan gerak syariah ini, kebiar Ramadan keuangan syariah ini di mall. Karena memang kalau bulan Ramadan kata orang tawafnya tuh banyaknya di mall ya, kan ya. Jadi biar tawafnya bermanfaat dan mendapatkan pahala, selain nanti pulangnya bawa tentengan, tapi juga bawa ilmu syariahnya. Dan paling kurang bisa termasuk para pengunjung di Mall Bumi Kedaton ini bisa memanfaatkan, atau paling nggak nanya-nanya lah. Buat teman-teman syariah kalau nanya-nanya, yang penting datanya udah masuk gitu kan. Kalau datanya udah masuk, besok tinggal diteleponin. Kalau diteleponin besok masa nggak dapat juga jadi nasabah keuangan syariah. Ini kita bersama untuk bagaimana produk dan layanan jasa keuangan syariah itu juga dicintai oleh masyarakat kita, khususnya di Provinsi Lampung. Karena keberlanjutannya nanti adalah kalau kita bandingkan dengan potensi pengembangan ekonomi keuangan syariah di Provinsi Lampung, kita sama-sama mengetahui bahwa jumlah Lampung ini memiliki jumlah pondok pesantren yang terbesar kedua saya kira di Sumatera setelah Provinsi Aceh ya, dengan komunitas UMKM yang kuat dan juga dukungan lembaga jasa keuangan yang saya kira cukup lengkap, mulai dari pasar modal, perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan, itu semuanya lengkap ada di Provinsi Lampung. Nah, tadi Pak Bimo juga sudah menyampaikan mengenai momentum sertifikasi halal bagi pelaku usaha, yang saya kira ini menjadi peluang besar buat teman-teman industri keuangan syariah. Kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, dan berbagai sektor usaha tentunya salah satu tujuannya adalah mendorong pelaku usaha UMKM ini untuk naik kelas, sehingga nanti kalau UMKM-nya sudah bersertifikat halal, maka tentu akses pembiayaan dari teman-teman industri keuangan syariah itu akan jauh lebih mudah. Akses masuk pasar halal juga bisa tercapai, dan yang paling penting adalah penguatan rantai halal, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah, khususnya di Provinsi Lampung, bergerak ke arah yang lebih besar, menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, melalui kolaborasi kita bersama OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri keuangan syariah, komunitas pesantren, UMKM, pemuka agama dari MUI dan Dewan Dakwah daerah di Provinsi Lampung, ini saya kira kita bisa bersama-sama menjadikan Lampung sebagai model pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah daerah. Karena membangun keuangan syariah saya kira tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa sendiri-sendiri, harus berjamaah. Ini hadisnya bukan hadis ya Pak, ini kata saya Pak. Karena kan kalau sholat saja berjamaah pahalanya lebih banyak. Nah, kalau kita bangun industri keuangan syariah secara berjamaah,
tentunya manfaat yang akan kita dapat itu akan jauh lebih kuat dan jauh lebih besar. Buat saya, buat kami mereka tentu untuk bergerak sendiri memajukan industri keuangan syariah sangat berat. Buat Bank Indonesia juga mungkin merasakan hal yang sama. Buat teman-teman industri keuangan syariah juga apalagi. Tapi kalau kita berkumpul bersama untuk menggaungkan, giatkan produk dan industri jasa keuangan syariah, dimasukkan, diintegrasikan dengan potensi yang ada melalui perkembangan UMKM, sertifikasi halal, dan bahkan tadi terakhir yang disampaikan oleh Pak Dimo adalah wakaf produktif untuk program ketahanan pangan di daerah kita. Ini saya kira menjadi salah satu